Halo semuanya, selamat datang lagi di Jejak Peradaban. Gue Dimas. Gue Ari. Hai, aku Nadia. Aku Sadrina. Gue Nopal. Dan gue Rehan. Tim lengkap, siap ngobrolin sejarah dunia Islam yang seru dan penuh pelajaran. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu dinasti yang paling ikonik dalam sejarah Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Dari kudeta berdarah, masa kejayaan intelektual, sampai keruntuhan dramatis, ceritanya lengkap. Dan kita bakal ngebahas bareng-bareng dengan cara yang jelas, runtut, dan semoga bikin kamu mikir juga. Biar gak bingung, kita bagi jadi beberapa fase utama ya. Langsung aja kita mulai. Kita tarik ke abad ke-8. Awal mula dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi setelah berhasil menumbangkan dinasti Umayyah. Khalifah pertamanya Abu al-Abbas as-Saffah. Julukannya As-Saffah alias si penumpah darah. Dan memang transisinya nggak damai, tapi dia berhasil buka babak baru kekhalifahan. Salah satu gebrakannya yaitu membuka pintu bagi orang-orang non-Arab, terutama Persia, buat terlibat aktif dalam pemerintahan. Itu jadi titik balik penting. Dinasti ini lebih inklusif dan itu ngebawa dampak besar ke struktur kekuasaan. Lalu naiklah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah yang mendirikan Baghdad dan membangun fondasi sistem pemerintahan yang solid. Ini jadi pijakan kuat buat masa keemasan. Karena tanpa struktur administrasi yang rapi, kejayaan gak akan bertahan lama. Nah, ini bagian yang paling sering bikin orang terkagum-kagum, masa keemasan Abbasiyah. Di bawah Harun al-Rashid, Baghdad jadi pusat peradaban. Bayangin, kota penuh perpustakaan, ilmuwan, seniman, dan pedagang dari berbagai belahan dunia. Lalu Al-Ma'mun, anak Harun, mendirikan Bait al-Hikmah, semacam kampus riset yang terdepan di masanya. Di situ, karya-karya besar Yunani diterjemahkan ke Arab. Dan ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi lahir dari ekosistem ini. Dan Baghdad bukan cuma kota ilmu, tapi juga kota yang merayakan perbedaan, multikultural, terbuka, dan toleran banget. Itulah kenapa masa ini jadi simbol puncak peradaban Islam. Bukan cuma soal kekuatan, tetapi ilmu dan juga budaya. Tapi kejayaan gak selamanya. Masuk ke abad 10, tanda-tanda kemunduran mulai kelihatan. Perebutan kekuasaan, lemahnya khalifah, dan konflik internal bikin pemerintahan pusat makin rapuh. Lalu muncul kekuatan lokal kayak dinasti Buaihiyah dan Seljuk yang de facto menguasai wilayah kekhalifahan. Ekonomi juga goyang, wilayah-wilayah mulai melepaskan diri dan gaya hidup para elit makin jauh dari rakyat. Jangan lupa tekanan dari luar, perang salib melemahkan wilayah muslim, dan yang paling fatal, serangan dari Mongol. Tahun 1258, Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Kota dihancurkan, perpustakaan dibakar, khalifah yang terakhir pun dieksekusi. Akhir tragis untuk pusat Abbasiyah. Tapi ternyata belum sepenuhnya tamat. Di Kairo, dinasti Mamluk mengangkat keturunan Abbasiyah sebagai khalifah simbolik. Mereka nggak punya kekuasaan nyata, tapi tetap dihormati sebagai pemimpin spiritual dunia Islam. Jadi, kejayaan Abbasiyah itu dibangun dari stabilitas, keterbukaan, dan dorongan buat terus belajar dan berkembang. Tapi ketika konflik internal makin besar dan tantangan luar nggak dihadapi dengan baik, peradaban itu akhirnya runtuh. Ini jadi pengingat buat kita semua. Sehebat apapun sebuah bangsa atau komunitas, kalau nggak bisa jaga persatuan dan adaptasi dengan perubahan, kita bisa kehilangan apa yang sudah kita bangun. Di zaman sekarang yang penuh dinamika dan perubahan cepat, nilai-nilai itu penting banget. Stabilitas, kerjasama, dan keterbukaan biar kita bisa terus maju dan berkembang. Jadi, belajar dari sejarah Abbasiyah bukan cuma soal masa lalu, tapi juga memperkuat masa depan kita. Semoga cerita hari ini bikin kita makin semangat menjaga apa yang kita punya dan terbuka terhadap perubahan. Terima kasih udah dengerin Jejak Peradaban. Kalau suka bahasan kayak gini, jangan lupa follow ya. Dan share ke teman-teman yang juga penasaran sama sejarah dunia Islam. Sampai ketemu di episode berikutnya.